Oke, jadi sebelumnya sambutlah salam panganjali umat, Om Swastiastu. Iya, jadi pada siang hari ini terima kasih banyak atas waktunya. Kita akan belajar mengenai pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Jadi Bapak harapkan kepada kalian semua nantinya, apabila nanti ada pertanyaan sesuai dengan materi yang akan Bapak ajarkan, silakan bertanya dengan mengaktifkan mikrofon kalian, supaya nanti agak tertib dalam pembelajaran. Jadi itu beberapa penyampaian yang ingin Bapak sampaikan. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu dengan mengucapkan doa belajar. Mungkin Ayu Tika bisa memimpin doa belajar sebelum kita melakukan pembelajaran. Ayo, silakan. Doa belajar dimulai. Ya, semuanya mengambil sikap Amusti Karana. Sikap Amusti Karana. Doa belajar dimulai. Om Purwajato Brahmana Brahmacari Dharma Huasana Stapa Sodatistas Tasmajatam Brahmana Brahman Yestam Dewasya Sarwa Amartna Sakama. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Ya, terima kasih banyak buat Ayu telah memimpin teman-temannya dalam memulai doa belajar sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi pada siang ini Bapak akan memulai pembelajaran dan Bapak akan membagi screen, ya. Bapak akan membagi screen-nya dulu. Ya, bagaimana? Apakah sudah dilihat semua? Ya, sudah bisa dilihat semua di screen-nya, di layarnya? Iya. Kalau sudah, ya. Jadi ini adalah perkenalan awal dari kita semua bahwa kita akan belajar mengenai pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Ya. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Jadi Bapak harapkan kepada kalian semua silakan menyiapkan perlengkapan alat tulis kalian karena nantinya Bapak akan memberikan sebuah materi video ya tentang Asta Aiswarya. Jadi Bapak harapkan kepada kalian semua untuk mencatat hal-hal yang penting dari video tersebut. Nantinya setelah video tersebut selesai, Bapak akan bertanya kepada kalian mengenai tayangan video tersebut. Baiklah, pada siang hari ini Bapak harapkan kepada kalian semua semoga selalu sehat, selalu dijauhkan dari mara bahaya karena pada siang hari ini kita bertemu dalam bentuk virtual, dalam pembelajaran daring. Semoga dalam pembelajaran ini kalian dapat menyimak baik-baik, sehingga apa nanti yang akan disampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Oke? Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran.
Iya. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada siang hari ini. Ya, di mana melalui bimbingan WhatsApp dan Zoom, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Asta Aiswarya. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian Asta Aiswarya. Dan yang ketiga, menjelaskan bagian-bagian Asta Aiswarya dan menyebutkan contoh-contoh bagian Asta Aiswarya. Jadi, ada beberapa tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ya. Jadi merupakan ada pengertian, ada bagian-bagian dan pengertian bagian-bagian serta contoh dari bagian Asta Aiswarya. Jadi itu merupakan tujuan yang akan kita capai pada Oke. Nah, di sini ya, di sini akan ada video yang akan Bapak sampaikan kepada kalian, yang akan Bapak putarkan. Silakan kalian cermati baik-baik tayangan video tersebut. Mana masuk, Sabar. Ya. Silakan disimak video tersebut. Pengertian Asta Aiswarya. Asta Aiswarya berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata Asta dan kata Aiswarya. Kata Asta artinya 8 dan kata Aiswarya kekuasaan. Jadi Asta Aiswarya mengandung arti 8 sifat kemahakuasaan dari ide Sang Yang Widi atau Tuhan. Asta Aiswarya dapat digambarkan kemahakuasaan ide Sang Yang Widi sebagai Padma Astagala atau bunga padma atau teratai yang berhelai daun 8 dapat diartikan berasal dari satu sumber yang menjangkau atau memenuhi seluruh penjuru atau arah mata angin. Bagian-bagian Asta Aiswarya: Anima, Lagima, Mahima, Prapti, Prekamya, Isitua, Wasitua, Yatra Kama Wasitua. Arti dan makna masing-masing bagian Asta Aiswarya. Anima. Anima berasal dari kata anu yang berarti kecil. Anima artinya maha kecil. Sifat ide Sang Yang Widi atau Tuhan maha kecil bagaikan atom. Atom bagian terkecil dari unsur-unsur, jadi sifat ide Sang Yang Widi menjangkau segala sesuatu lebih kecil dari atom. Karena kecilnya sifat ide Sang Yang Widiwasa sehingga dapat memasuki tempat yang sekecil-kecilnya. Tidak ada yang lebih kecil dari beliau. Lagima. Lagima berasal dari kata lagu yang berarti ringan. Lagima artinya sifat ide Sang Yang Widi maha ringan, lebih ringan dari gas, kapas maupun eter, dapat menjangkau segala tempat. Mahima. Mahima berasal dari kata maha yang artinya maha besar, di mana sifat ide Sang Yang Widi bersifat maha besar. Karena sifatnya itu, ide Sang Yang Widi dapat menempati segala berada di seluruh alam semesta. Tiada sedikit pun dari bagian alam raya, angkasa raya ini yang tidak terlepas dari pengaruh sifat mahima dari ide Sang Yang Widi. Prapti. Prapti artinya sifat ide Sang Yang Widi menjangkau seluruh tempat dan keadaan. Tidak dapat dibatasi gerak maupun keadaan. Sifat beliau wiyapi wiyapake yang artinya selalu berada di mana-mana secara bersamaan. Prekamya. Prekamya berasal dari kata pre dan kamya, berarti segala kehendaknya terlaksana atau terjadi. Kehendak atau keinginan ide Sang Yang Widi tidak terbatas dan tidak terjangkau oleh kemampuan daya pikir serta daya nalar makhluk-makhluk ciptaan beliau. Isitua. Isitua berarti raja. Artinya sifat ide Sang Yang Widi maha utama atau maha mulia. Ide Sang Yang Widi sangatlah utama, sangatlah mulia. Semua tunduk segala titahnya dan tiada yang mampu menyamakan, menyaingi, menandingi apalagi melampaui kemahamuliaan dari sifat-sifat beliau. Sungguh maha sempurna.
Wasitul. Wasitul berarti paling kuasa. Sifat Ida Sang Hyang Widi Maha Kuasa. Beliaulah yang paling berkuasa atas alam semesta beserta isinya. Seperti bumi yang mengelilingi matahari, planet-planet berputar dengan teratur, tidak pernah tabrakan, terjadinya siang dan malam, terjadinya kelahiran, kehidupan, dan kematian. Semua itu karena kuasanya yang sering disebut Utpeti, Stiti, dan Prelim. Yatra Kama Wasitul. Yatra Kama Wasitul berarti kodrat atau takdir. Sifat Ida Sang Hyang Widi penentu atas kodrat atau takdir, serta rekte juga disebut hukum alam. Hukum Ruwa Bineda, penentu perjalanan siklus alam semesta beserta isinya. Semuanya terjadi sesuai dengan kehendak dan kodrat. Demikianlah sifat keagungan dan kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi yang disebut Asta Aiswarya. Ya. Jadi itu adalah merupakan beberapa video tentang Asta Aiswarya. Oke. Jadi bagaimana? Sudah disimak tadi? Apakah sudah disimak tadi videonya? Ya, kita lihat dulu. Karena tadi ada muncul tentang time out-nya kita sudah selesai di Zoom. Bapak akan lihat dulu ya. Apakah masih merecord apa tidak? Oke, mudah-mudahan masih merecord ya. Ya, kita lanjutkan saja. Oke. Dan selanjutnya, iya, Bapak ingin memberikan pertanyaan kepada kalian mengenai pengertian Asta Aiswarya. Bisa satu orang menjelaskan apa pengertian dari Asta Aiswarya? Silakan aktifkan mikrofon kalian. Yang mau menjawab silakan aktifkan. Apa pengertian dari Asta Aiswarya? Silakan. Asta Aiswarya adalah 8 sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Iya, Asta artinya 8, Aiswarya artinya kemahakuasaan. Jadi Asta Aiswarya adalah 8 sifat kemahakuasaan dari Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan. Jadi dalam ajaran agama Hindu terdapat 8 sifat kemahakuasaan atau kekuatan dari Sang Hyang Widiwasa. Baiklah, kita lanjut ke tujuan yang kedua. Bagian-bagian Asta Aiswarya. Oke, bagian-bagian Asta Aiswarya silakan kalian lihat di slide. Ya, bagian-bagian Asta Aiswarya ada terdapat anima, lagima, mahima, prapti, prakamya, isitwa, wasitwa, dan yatra kama wasayitwa. Jadi, ini semua merupakan bagian-bagian dari Asta Aiswarya. Bagaimana dengan pengertiannya dari bagian-bagian tersebut? Mari kita lihat. Ya, ini adalah arti bagian dari Asta Aiswarya. Yang pertama, anima. Anima artinya sifat Ida Sang Hyang Widiwasa maha kecil atau maha halus yang mampu menyusup ke segala tempat tanpa terkecuali. Yang kedua ada artinya lagima, yaitu sifat Ida Sang Hyang Widiwasa maha ringan, lebih ringan dari eter, gas, atau lainnya.
Dan yang ketiga ada yang namanya mahima, di mana artinya sifat ida sang yang widiwasa maha besar, tidak ada ruang yang kosong, dan dapat meresap ke seluruh alam semesta. Dan yang keempat ada yang namanya prapti, artinya sifat ida sang yang widiwasa, wiapi, wiapaka, nirwikara. Artinya selalu berada di mana-mana. Yang kelima adalah prakamya. Prakamya artinya sifat ida sang yang widiwasa bahwa segala keinginannya akan tercapai jika bakti dengan tulus kehadapannya. Dan yang keenam ada yang namanya isitwa, artinya sifat ida sang yang widiwasa maha utama dan maha mulia. Yang ketujuh ada yang namanya wasitwa, artinya sifat ida sang yang widiwasa menguasai alam semesta yang mana dapat menentukan kelahiran, kehidupan, dan kematian dari seluruh makhluk. Dan yang terakhir ada yatra kama wasayitwa, artinya sifat ida sang yang widiwasa di mana segala kehendaknya dapat terpenuhi, tidak ada yang dapat menentangnya. Jadi itu adalah merupakan pengertian dari bagian-bagian Asta Aiswarya. Nah, sekarang kita masuk di contoh-contoh bagian Asta Aiswarya. Yang pertama anima. Silakan kalian simak gambar tersebut. Kira-kira gambar di samping ini apa yang ada kaitannya dengan anima? Ayo silakan. Siapa yang bisa memberikan penjelasan mengenai contoh anima seperti gambar yang ada di samping. Ini merupakan gambar tentang apa kira-kira ini? Ya, ini gambarnya adalah air dan bebatuan. Kenapa diambil contoh air dan bebatuan? Mari kita lihat pengertiannya. Ya, jadi ibaratnya seperti air, bahwa Sang Yang Widi ini kekuatannya ibaratnya seperti air. Di mana di antara tumpukan bebatuan, beliau dapat melewati atau menyusupi celah sekecil apapun. Jadi ibaratnya kekuatan beliau ini seperti air, di mana beliau dapat meresap di tempat yang kecil, sekalipun beliau dapat merasukinya. Beliau dapat memasukinya. Jadi itu ya, contoh yang pertama adalah ibaratnya Sang Yang Widi seperti air. Yang kedua, lagima. Ya, lagima ini kita lihat gambar di samping. Ada beberapa orang maharesi dengan melakukan japa, akhirnya Sang Yang Widi beserta para dewanya turun. Ya, artinya apa? Bahwa hanya Sang Yang Widi yang bisa terbang. Ya, hanya Tuhan yang bisa dapat terbang kemanapun apa yang akan dia inginkan. Jadi seperti gambar di samping ini bahwa sangat ringan dan dapat melayang atau mengapung pada segalanya. Layaknya juga yang dapat meresapi ke pori-pori. Jadi ibaratnya Sang Yang Widi ini tidak dapat dilihat, akan tetapi dapat dirasakan. Ibaratnya seperti angin yang dapat kita rasakan pada kulit kita. Selanjutnya ada yang namanya mahima. Kita lihat contohnya apa. Nah, kalau kalian melihat ini merupakan salah satu contoh dari dasa awatara. Mahima ini kan artinya maha besar. Kalau kalian pada waktu kelas 7, ini dapat materi tentang dasa awatara atau 10 awatara. Ini merupakan apa ini? Wamana awatara atau pendeta cebol atau pendeta yang pendek. Kenapa cerita awatara ini? Yaitu beliau menguasai 3 alam burbuaswah. Ya, jadi istilahnya sifat kemahakuasaan itu dapat besar sekali tanpa ada halangan. Ya, beliau meresapi segala hal yang ada di alam semesta tanpa terlewatkan. Yang selanjutnya ada yang namanya prapti.
Prapti di sini seperti gambar orang meditasi. Artinya pada saat melakukan meditasi, beliau berada di seluruh tempat di alam semesta ini walaupun tidak terlihat. Jadi ini contohnya seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa bahwa prapti ini dapat menjangkau segala tempat dalam waktu yang bersamaan. Ya. Kita lanjut lagi. Yang kelima ada yang namanya prakamya. Ya, di sini ada orang meditasi. Arti prakamya adalah ya segala keinginannya dapat terwujud. Seperti kita meminta suatu hal, jika belum saatnya maka tidak akan menghasilkan apapun. Jadi ini adalah contoh dari prakamya. Dan yang keenam ada namanya isitwa. Ya, gambar di samping kita lihat. Beliau merupakan pemilik alam semesta ini yang mana akan ditentukan dan selalu dihormati. Jadi inilah isitwa adalah beliau maha utama dan maha mulia. Selanjutnya adalah wasitwa. Ya. Beliau yang tunggal bersembunyi pada seluruh makhluk yang ada, dapat meresap segala inti kehidupan dan menjadi pengadil saat makhluk tersebut melakukan suatu hal. Jadi ini adalah contoh dari pada waktu perang Baratayuda. Ya. Dan yang terakhir adalah yatra kama wasayitwa, di mana pada saat ini gambarnya adalah terjadi tsunami, longsor, hujan dan lain sebagainya. Maksudnya adalah kekuatan beliau ini tidak ada yang dapat hentikan, ya. Apapun kehendak beliau, semuanya pasti akan terjadi. Jadi itu merupakan contoh-contoh dari bagian-bagian dari Asta Aishwarya. Ya, mudah-mudahan kalian semua dapat menyimaknya, yang dapat memahami, semoga dapat bermanfaat buat kalian. Nah, pada siang hari ini Bapak akan membagikan berupa LKPD tugas dari buat kalian kerjakan nantinya. Dan LKPD ini akan Bapak kirim melalui WA group ya. Nanti kalian tinggal mengerjakan di rumah dan minggu depan akan kita bahas dan akan kita periksa mengenai LKPD yang telah kalian kerjakan di rumah. Ya, jadi pada kesempatan ini hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian menanyakan seputar mengenai Asta Aishwarya. Oke, silakan Bapak berikan waktu. Oke, silakan Bapak berikan waktu. Kalau memang ada pertanyaan, silakan bertanya mengenai Asta Aishwarya. Silakan. Nanti videonya akan Bapak kirim juga melalui WA sebagai bahan belajar buat kalian semua. Ya, dan LKPD-nya juga nanti Bapak akan bagikan lewat grup. Silakan nanti kalian kerjakan. Oke? Jadi, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Ayo, silakan aktifkan mikrofonnya. Oke, silakan aktifkan mikrofonnya. Ya, Armini dengan Anu telanjur dekat itu. Jadi makanya dia stereo, ya. Coba agak jauh sedikit. Ya, coba diaktifkan lagi mikrofonnya. Apakah masih? Ya. Jadi bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari materi yang tadi Bapak sampaikan kepada kalian semua? Tentang Asta Aishwarya. Bagaimana? Ada pertanyaan?
Ya, kalau begitu tidak ada pertanyaan, Bapak akan mereview atau memberikan kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini. Bahwa Asta Aiswarya itu merupakan 8 sifat kemahakuasaan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Di mana bagian-bagian dari Asta Aiswarya itu adalah yang pertama anima, yang kedua lagima, yang ketiga mahima, yang keempat prapti, yang kelima isitwa, yang keenam wasitwa, yang ketujuh yatra kama wasayitwa, dan yang terakhir adalah prakamya, ya. Jadi Bapak harapkan kalian semua dapat memahami tentang ajaran Asta Aiswarya, dan berikut contoh-contohnya silakan kalian amati nanti di sekeliling kalian, dan selalu selalu meningkatkan serada kalian. Bapak harapkan di masa pandemi ini kalian dapat menjaga diri kalian sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi kepada kita semua. Oke? Bisa dipahami ini? Oke, kalau begitu pada pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan pertemuan ini pada minggu depan. Semoga kalian dapat aktif lagi. Nanti Bapak akan sampaikan di grup kapan kita akan mulai pembelajaran pada sesi kedua. Oke, pada minggu kedua. Oke, tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, pertemuan ini kita tutup dengan salam Pramosanti. Oke, Bapak pimpin. Pramosanti mulai. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Oke, makasih ya. Ya. Oke. Kita live aja, kita keluar aja dulu.